Apakah nyomot gambar di internet dan ngeprom gambar lewat AI itu sama? Nah, kalau sama, berarti ilegal semua dong. Oke, mari kita bahas. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar ya kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oke teman-teman, gimana di tempat kalian? Kalau di sini ya, di Malang nih, aku lagi record di jam 11, jam 11-an, 11 lebih 6. Ini panas banget anjir. Mataku tuh sampai silau ya. Gila. Ini studioku kan langsung di depannya tuh kaca gitu. Jadi aku kalau lihat ke depan gini kayak langsung sakit banget gitu matanya. Nah, di tempat kalian gimana? Apakah sama kondisinya lagi panas banget? Kayaknya sih hampir seluruh Indonesia tuh lagi panas-panasnya gitu ya. Oke, jadi di video kali ini yang pengen aku bahas, lebih tepatnya sih mencoba menjawab beberapa komentar yang udah masuk ketika aku upload di konten sebelumnya. Yang dimana aku mengupload videonya itu juga ada di TikTok gitu ya. Nah, di sini aku merangkum beberapa pertanyaan. Salah satunya ada pertanyaan yang masuk, bagaimana menurut lu Bang, kalau di era sekarang nggak cuma nyomot gambar tapi ngeprom gambar. Kemudian juga ada komentar, dunia desain grafis menangis sejak ada AI. Oke, dan yang terakhir, sama aja nggak sih kan ambil gambar dari gambar orang? Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi langsung aja kalau gitu kita bahas satu-satu. Let's go. Oke teman-teman, disclaimer dulu ya. Jadi mungkin jawaban yang akan aku jabarkan di sini bisa jadi jawabannya tuh subjektif dari POV ku. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain, silahkan komen aja di bawah. Ntar kita diskusi bareng. Nah, next question, karena menurutku memakai prompt AI untuk membuat desain bagi brand clothing sendiri sebenarnya smart step, yang dimana kalau misalnya kalian owner brand clothing pasti ada masanya ketika kreatifnya itu lagi buntu, ya kan? Nah, kalau buat aku pribadi yang aku udah bikin bisnis clothingan ini dari tahun 2014 dan sudah jalan sampai sekarang, sebelum ada AI, kalau harus brainstorming itu lama cuy. Untuk menentukan tema-tema selanjutnya itu pasti bakalan perlu waktu yang lumayan panjang, lumayan lama. Itu baru step brainstormingnya doang, belum kita nungguin untuk desainnya itu selesai. Jadi untuk prosesnya itu pasti bakalan memakan waktu yang lama teman-teman. Nah, dengan adanya teknologi AI sekarang, aku seenggaknya bisa punya bantuan di dalam mencari ide, efisiensi waktu pastinya, dan yang ketiga custom lebih dalam. Maksudnya gimana mas? Jadi AI ini aku bisa mengarahkan untuk menghasilkan gambar-gambar mungkin dengan warna atau art style tertentu yang bisa lebih kreatif lagi. Tinggal nanti kita redraw atau kita pecah warna lagi supaya hasilnya lebih maksimal ketika disablon. Jadi menurutku nggak ada masalah kalau misalnya brand clothing itu bikin gambar lewat ngeprom gitu ya. Asalkan kalian nggak ambil gambar punya orang lain atau gampangnya tuh nyomot dari internet kayak gitu. Kalau aku pribadi ya, enggak juga sih. Justru harusnya kalau kamu seorang desain grafis atau ilustrator, dengan adanya AI ini, itu tuh bisa membantu kalian dalam membuat desain. Bukan untuk langsung menjadikan AI ini output ya, tapi jadikan dia untuk menjadi asisten kreatif atau bikin draft dari desain kalian aja teman-teman. Harusnya alurnya kayak gini. Aku kasih tahu. Yang pertama, kalian bisa pakai AI-nya ini untuk brainstorming dan konseptualisasi. Jadi kalian bisa menuangkan ide-ide liar kalian gitu ya menjadi konsep visual dengan cepat pastinya dengan bantuan AI. Nah, kalian bisa explore berbagai style dan tema yang pengen kalian mau gitu. Kemudian step yang kedua, kalian bisa generate. Kalian coba dulu gitu ya. Buat beberapa gambar dari prompt yang sudah kalian racik gitu ya pakai prompt-prompt tadi. Nah, kalian pilih dari hasil tersebut mana yang paling potensial untuk kalian lakukan ke step selanjutnya. Kemudian step yang ketiga ada namanya tuh editing dan human touch. Hasil gambar dari prompt kalian, hasil gambar dari AI ini masukkan lagi ke dalam
ya proses editing, bisa kalian pakai Photoshop, Illustrator, atau Corel Draw, ya macam-macam. Pokoknya kalian bisa edit lagi di situ, yang dimana butuh sentuhan manusia untuk menyalurkan soulnya kalau aku pribadi ya. Kemudian yang terakhir, finalisasi. Nah, walaupun kita dibantu sama AI di dalam memvisualisasikan gambarnya, tetap perlu kita cek lagi, kita kurasi lagi, dan kita sempurnakan lagi dengan sentuhan kreativitas manusia. Jadi ada 4 alur yang menurutku ini bisa sangat membantu buat teman-teman yang desain grafis, ilustrator, atau buat teman-teman yang kerjanya tuh lebih ke seni atau kreatif. Ini menurutku bukan ancaman, tapi bisa jadi teman buat kalian juga gitu. Oke, kita next dulu ke pertanyaan yang terakhir. Nah, kalau buat aku pribadi, ini pertanyaan yang bagus juga, dan menurutku wajar muncul adanya pertanyaan seperti ini. Jadi, walaupun sekilas terlihat mirip gitu ya, karena kan sama-sama dalam tanda kutip dapat gitu ya, mendapatkan gambar secara instan dari sumber digital, tapi secara fundamental, proses, etika, dan hasilnya itu sebenarnya berbeda, teman-teman. Oke, kita coba pakai analogi ketika memasak ya. Aku ibaratkan nyomot gambar orang lain itu seperti kalian masuk ke restoran orang lain, ngambil sepiring nasgor spesial, misalnya kayak gitu ya, yang udah jadi dari meja pelanggan, terus kamu bawa dan menyajikan itu di warung kalian sendiri. Dan ketika ada orang yang beli, kamu bilang ini nasi goreng buatanku. Padahal kamu nggak tahu resepnya apa, nggak ikut masak, dan yang paling penting kamu mencuri hasil kerja keras dari restoran itu tadi yang di awal. Nah, sedangkan untuk ngeprom gambar dari AI itu analoginya kayak gini. Kamu punya dapur yang canggih ya. Itu aku ibaratkan AI-nya nih. Terus kamu meracik resep, itu promnya. Nah, karena kalian punya dapur yang canggih, kalian bisa dalam tanda kutip meracik resep tadi. Misalnya nih ya, aku mau nasi goreng pakai seafood pedes, telurnya setengah mateng, dengan gaya penyajian seperti di hotel bintang 5 gitu ya. Nah, karena dapurnya ini canggih ya, sekali lagi ya, dapurnya itu kemudian memasak nasi goreng berdasarkan resep presisi dari kalian, teman-teman. Dan hasilnya adalah sebuah hidangan yang baru, tercipta sesuai sama arahan kalian, teman-teman. Yang dimana kamu di sini menjadi kokinya, dan AI ini adalah dapurnya atau alat masaknya tadi, teman-teman. Nah, dari sini kalian nangkep kan analoginya? Aku ingat dulu sempat ketika bikin konten awal-awal tentang AI generate ini, ada komen kalau nggak salah kayak gini, AI itu kan hasil belajar dari gambar-gambar yang ada di internet atau karya seni orang lain. Jadi nggak pure original dong hasil dari AI itu. Nah, mungkin aku bisa lempar pertanyaan juga ke yang tanya seperti itu. Apakah desain yang ada sekarang itu pure 100% dari pemikiran ilustratornya sendiri? Nah, kalau misalnya aku balikin kayak gitu gimana? Apakah ilustrator itu dalam membuat gambar adalah hasil 100% dari pemikirannya sendiri tanpa punya referensi dari orang lain? Silakan teman-teman jawab. Jadi gini teman-teman, secara teknis dan hukum untuk saat ini ya, proses dalam tanda kutip belajar ini dianggap sebagai transformatif, bukan menjiplak, teman-teman. AI itu sebenarnya tidak nyimpen dan nempel gambar, melainkan dia itu mempelajari suatu pola, gaya, dan konsep untuk kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Walaupun mungkin nggak 100% baru. Sebenarnya kalau buat aku pribadi sih mirip dengan cara manusia belajar dengan melihat ratusan atau ribuan referensi yang ada di depannya. Kalau menurutku pribadi ya, antara ngeprom dan nyomot gambar itu dua hal yang berbeda, teman-teman. Yang satu, kalian menciptakan suatu gambar ya dalam konteks ini dengan bantuan alat yang canggih AI tersebut, yang dimana kalian adalah inisiator kreatifnya. Yang satu lagi nih, kalian itu seorang pencuri dari properti intelektual orang lain atau gambar dari punya orang lain, teman-teman. Nah, untuk closing, sebenarnya di era disrupsi yang serba cepat sekarang, peran AI itu bisa sangat membantu brand kita, khususnya kalau misalnya kalian bikin clothingan ya, untuk bisa stay relevan, cuy. Apalagi di bisnis fashion, ini sekarang udah eranya fast moving, yang dimana kita dituntut untuk terus mengeluarkan artikel-artikel terbaru dengan cepat. Ya sebenarnya plus minus untuk fashion yang fast moving. Kenapa? Karena ketika kalian
sudah terjun di situ, otomatis kalian harus cepat juga membuat artikel yang baru, yang dimana customer itu akan punya banyak pilihan di dalam memilih artikel kalian gitu. Nah, kelemahannya adalah ketika kalian terjun di sini dan kalian nggak bisa mengikuti suatu pasar dan kalian nggak punya value lain yang kalian tawarkan ke customer kalian, ya kalian nggak akan bisa jalan kemana-mana cuy. Nah, itulah sisi gelapnya sebenarnya. So, aku punya pertanyaan terakhir buat kalian. Kalau kalian sendiri ada di pihak yang mana? Kalian menganggap AI ini sebagai teman atau menganggap AI ini sebagai musuh? Ya, kalian bisa komen di bawah dan kita bisa discuss bareng di situ. Oke, teman-teman, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. See you on next video. Bye bye.